Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikin dari Prodi PCKR 1A. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh gerakan. Yang pertama ada gerakan ABC running, yang kedua ada gerakan start jongkok, yang ketiga lari jarak pendek, dan yang terakhir yang keempat ada lari estafet. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke gerakan yang pertama, yaitu gerakan ABC running. Nah, ABC running di sini sendiri ialah suatu gerakan yang sangat berhubungan dengan cabang olahraga atletik, terutama di bagian lari jarak pendek. Dan ABC running juga mempunyai kepanjangan, yaitu running agility, balance, and coordination. ABC running ini adalah suatu gerakan latihan untuk menyempurnakan gerak tungkai, memperbaiki gerak dasar yang salah, serta untuk melatih gerak lari kita. Nah, adapun di sini saya hanya akan menjelaskan 5 dari banyaknya gerakan ABC running. Ya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan gerakan yang pertama, ada gerakan ankle drill, yang kedua chin up, yang ketiga itu ada gerakan butt kickers, yang keempat ada gerakan kicking, dan yang terakhir yang kelima itu ada gerakan lompat bijang. Nah, adapun gerakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ankle drill. Gerakan ini bisa disebut ankling atau lari kecil, dan pada dasarnya gerakan ini dilakukan dengan cara menekuk tungkai untuk melangkah maju dan memaksimalkan gerakan pergelangan kaki dengan cara meninggikan tumit dan merendahkan ujung kaki pada tungkai yang melangkah ke depan. Jangan lakukan gerakan ini terlalu cepat, karena yang paling penting adalah memperhatikan pergerakan kaki dan jangan lupa untuk mengayun kedua lengan seirama dengan langkah kaki. Dan gerakan ini sangat baik untuk meningkatkan keseimbangan tubuh. Yang kedua ada gerakan chin up. Gerakan ini dilakukan sama seperti berlari biasa, tetapi gerakan ini harus mengangkat tinggi lutut dan membuat sudut 90 derajat pada tungkai yang terangkat. Sama seperti halnya berlari, pendaratan kaki pada lantai menggunakan ujung telapak kaki, bukan seluruh telapak kaki, dan ayunkan lengan seirama dengan gerakan kaki. Yang ketiga ada gerakan butt kickers. Gerakan ini dilakukan dengan menekuk tungkai yang melangkah. Hanya saja tidak perlu mengangkat lutut terlalu tinggi. Yang perlu diperhatikan adalah memaksimalkan tekukan tungkai hingga betis menyentuh bagian paha, dan jangan lupa untuk mengayun lengan seirama dengan langkah kaki. Yang keempat ada kicking. Gerakan ini adalah berlari dengan meluruskan penuh tungkai yang melangkah ke depan. Pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung telapak kaki, bukan seluruh telapak kaki, dan gerakan lengan seirama dengan gerakan kaki untuk menyempurnakan gerakan. Yang kelima ada gerakan bondi atau lompat kijang. Nama gerakan ini berarti melompat dengan kaki bergantian dengan lompatan gerakan arah horizontal atau ke depan. Tapi lompatan yang akan dilatih dan dikuasai ini memiliki beberapa kekhasan yang membuatnya berbeda dari gerakan lompat secara umum.
gerakan yang kedua, di sini ada start jongkok. Start jongkok adalah salah satu gerakan yang paling mendasar pada saat akan melaksanakan lari. Sehingga hal ini sebagai tahapan untuk mendapatkan teknik awal yang baik dan benar. Adapun gerakannya sebagai berikut. Posisi jongkok dengan kedua kaki bertumpu pada lintasan. Lutut kaki belakang berada sejajar dengan ujung kaki depan. Berat badan bertumpu pada tangan, sehingga sikap seimbang dapat dipertahankan sampai ada aba-aba. Long start, jarak kaki belakang dan kaki depan jauh saat jongkok. Medium start, jarak kaki belakang dan kaki depan tidak terlalu jauh. Short start, jarak kaki belakang dan kaki depan sejajar. Dan jarak antara kaki kiri dan kanan 1 kepal tangan. Jari-jari tangan diletakkan di belakang garis start. Punggung diangkat sedikit agak rata, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks. Kepala bagian belakang segaris dengan punggung. Pandangan ke bawah atau ke depan sekitar 1-2 meter. Kaki depan membentuk sudut 90 derajat, sedangkan kaki bagian belakang membentuk sudut 120 derajat. Kedua lengan tetap pada posisi lurus dengan sudut melebar dari bahu. Bahu sedikit condong ke depan. Berat badan berada di tengah-tengah sehingga badan berada dalam posisi seimbang dan konsentrasi dengan aba-aba selanjutnya. Bersedia, siap, mulai. Ada beberapa jenis perlombaan lari yang masuk dalam kancah internasional. Salah satunya yaitu lari jarak pendek atau sprint. Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang menggunakan kekuatan kaki serta kecepatan penuh dalam berlari yang dimulai dari start sampai garis finish. Lari jarak pendek yang dilombakan ada 3 berdasarkan jarak lintasannya, yaitu lari jarak 100 meter, lari jarak 200 meter, dan lari jarak 400 meter. Ketika berlari, tubuh sedikit condong ke depan, serta kedua tangan diayunkan searah dengan gerakan ketika berlari, dan kedua tangan membentuk 90 derajat. Kedua lengan dan otot-otot bagian depan tetap dalam kondisi rileks. Tungkai bawah ditolakkan dengan kuat hingga lurus, dan pengangkatan pada bagian depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Posisi ketinggian pada pinggang tetap atau sama selama berlari. Pada saat mencapai garis finish, badan dicondongkan ke depan dengan serentak agar bagian dada dapat menyentuh pita garis finish. Nah, sampai ke bagian yang terakhir, bagian yang keempat, yaitu di bagian lari estafet. Lari estafet atau bisa juga disebut lari sambung, ini merupakan salah satu lomba lari dalam cabang olahraga atletik ya. Dan lari estafet ini memerlukan 4 pelari dalam satu tim ya. Adapun setiap pelari dari pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga hingga pelari keempat itu mempunyai tugasnya masing-masing ya. Dan cara memegang atau cara memberikan tongkat estafet dari pelari 1 hingga pelari keempat itu ada 2 versi. Yang pertama ada up sweep, dan yang kedua yang terakhir ada down sweep. Lebih jelasnya lagi, mari kita lihat ke videonya. Seperti yang tadi saya bilang, di sini saya akan memberikan sebuah contoh gerakan lari estafet dengan menggunakan teknik up sweep dan juga down sweep. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara berlari dari pelari 1 hingga pelari keempat. Adapun cara berlarinya ialah
pelari 1 melakukan start jongkok dan lari sampai batas tertentu. Kemudian diteruskan oleh pelari kedua, lari pada batas tertentu yang sama jauh dengan pelari ke-1. Nah, pelari kedua diteruskan oleh pelari ketiga. Pelari ketiga diteruskan kembali ke pelari 4. Nah, start jongkok pada pelari kedua hingga pelari keempat adalah start melayang. Pelari keempat yang akhirnya akan memasuki garis finish. Start dan finish pada lari sambung sama dengan start dan finish pada lari jarak pendek. Pada pergantian atau persambungan pelari dari pelari 1 ke pelari kedua, pelari 2 ke pelari ketiga ke pelari keempat terjadi serah terima tongkat estafet. Yang pertama, ada teknik dengan dorongan ke atas atau bisa juga disebut dengan upsweep. Teknik pengoperan tongkat dengan teknik upsweep ini dilakukan dengan gerakan mendorong ke atas dan mendorong tongkat sejauh mungkin ke tangan penerima. Pemberi tongkat menyerahkan tongkatnya kepada penerima dari bawah tangan penerima. Keuntungan dari teknik pengoperan tongkat dengan teknik upsweep adalah pelari tidak perlu memindahkan tongkat dari tangan satu ke tangan lainnya. Dengan demikian, gerakan lari cepatnya tidak akan terganggu. Yang kedua, ada teknik dengan dorongan ke bawah atau bisa juga disebut dengan downsweep. Teknik pengoperan tongkat dengan teknik downsweep ini dilakukan dengan gerakan mendorong ke depan bawah pada telapak tangan penerima yang menggapai ke belakang untuk memegang sepertiga bagian tongkat. Pemberi tongkat menyerahkan tongkatnya kepada penerima dari atas tangan penerima. Keuntungan dari teknik pemberi tongkat dengan teknik downsweep ini adalah pelari dapat memberikan tongkatnya kepada penerima dalam jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan teknik upsweep.